Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permatasari, mahasiswa Universitas Samudra, Stanbook 2021, Program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang ditulis oleh F. Pangky Pramesti dengan judul Evaluasi Kinerja Simpang Siono Harjo tanpa dan dengan lampu lalu lintas berdasarkan metode MKJI 1997. Jurnal ini terdiri dari yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima atau yang terakhir kesimpulan. Bagian pertama yaitu abstrak. Pada abstrak ini saya sebagai reviewer menemukan beberapa poin penting seperti latar belakang, tujuan, dan metode penelitian. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Pada bagian ini saya menemukan 2 poin penting, yaitu latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya ialah persimpangan menjadi bagian terpenting dari jalan perkotaan, sebab sebagian besar dari efisiensi, keamanan, kecepatan, dan tingkat pelayanan jalan tergantung dari perencanaan persimpangan. Setiap persimpangan mencakup pergerakan lalu lintas menerus dan lalu lintas yang saling memotong pada satu atau lebih dari ruas persimpangan. Inilah alasan utama terjadinya konflik dan dibutuhkannya pengandalian pergerakan lalu lintas pada simpang. Pergerakan lalu lintas ini dapat dikendalikan dengan berbagai cara. Salah satu cara mengatur simpang adalah dengan menggunakan lampu lalu lintas atau traffic signal. Selanjutnya, kita akan melihat gambar konflik utama pada simpang bersinyal. Di sebelahnya ada sebuah tabel untuk rata-rata tundaan berhenti perkendaraan untuk periode pengamatan 15 menitan. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode penelitian. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam data primer mencakup yang pertama data geometrik simpang dan yang kedua data arus lalu lintas. Dan pada data sekunder mencakup yang pertama data jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya, yang kedua peta wilayah penelitian, dan yang ketiga data pertumbuhan arus lalu lintas dan detail denah, dan yang keempat simpang Siono Harjo. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Hasil survei arus lalu lintas pada 15 menitan menunjukkan bahwa jam sibuk terjadi pada pukul 6.30 sampai 7.30. Data arus lalu lintas pada jam tersebut telah dirangkum dalam tabel di bawahnya. Selanjutnya, data analisis untuk mendapatkan waktu siklus dan nilai parameter kinerja simpang. Jika simpang diatur dengan lampu lalu lintas baik 2 fase maupun 4 fase, hasil selengkapnya disajikan dalam tabel rekapitulasi hasil analisis simpang Siono Harjo. Dalam penelitian ini, karena pemberlakuan 2 fase kurang memberikan perbaikan pada nilai derajat kejenuhan, maka dilakukan upaya penambahan seperti yang disarankan oleh MKJI, terutama untuk menambah fase sinyal dan menambah lebar pendekat dapat dilihat pada tabel perlebaran simpang Siono Harjo. Selanjutnya kita lihat denah persimpangan Siono Harjo, dan di mana gambar yang pertama itu adalah simpang Siono Harjo sebelum diperlebar. Dan gambar yang kedua adalah simpang Siono Harjo setelah dilebar menggunakan metode MKJI. Bagian yang terakhir atau kesimpulan, dari hasil analisis perencanaan simpang Siono Harjo, didapati bahwa kondisi simpang Siono Harjo saat dilakukan survei pada tahun 2003 masih baik dengan derajat kejenuhan 0,66. Namun tahun 2013 derajat kejenuhan naik menjadi 1,18. Kondisi simpang menjadi jenuh, arus lintas yang masuk simpang melebihi batas kapasitas. Nilai derajat kejenuhan simpang Siono Harjo pada tahun 2013 dengan geometrik awal, jika diberi lampu lalu lintas 2 fase masih menunjukkan kinerja di bawah nilai standar
Demikian juga ketika jumlah fase diubah dari 2 menjadi 4, kinerja simpang tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Sehingga simpang diatur dengan lampu lalu lintas pada tahun 2013. Simpang perlu diperlebar pendekatnya. Perlakuan ini memberi nilai kinerja yang lebih baik, yaitu derajat kejenuhan 0,66 untuk 2 fase dan 0,56 untuk 4 fase. Dari penelitian di atas, perancangan peraturan simpang dengan lampu lalu lintas 4 fase dan pendekat diperlebar menunjukkan nilai derajat kejenuhan yang paling baik. Namun, jika dilihat dari waktu siklus, tundaan, dan panjang antrian yang dihasilkan, perencanaan lampu lalu lintas dengan 2 fase dengan pendekat diperlebar memberikan nilai-nilai yang lebih baik. Sekian dari presentasi review jurnal yang berjudul Evaluasi Kinerja Simpang Sionoharjo tanpa dan dengan lampu lalu lintas berdasarkan metode MKJI tahun 1997 yang dituliskan oleh Evanky Pramesti. Saya Intan Permatasari sebagai reviewer, mohon maaf atas segala dan kekurangannya. Besar harapan saya supaya mendapat saran dan komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.